KPDSP kali ini saya menyapa Anda dari Taman Nasional Rokuwa di daerah Utayarvi. Ada event begitu ya, ada sebuah perhelatan yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan, dan pas saya di sini pas juga buat cerita something gitu ya. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan terkait dengan sebuah pertanyaan yang masuk di Quora, yaitu bolehkah gitu ya guru memberikan soal dalam sebuah ulangan, dalam sebuah ujian gitu ya, tetapi soalnya ini tidak pernah dibahas dalam kelas. Jadi menarik begitu, karena ada yang mengatakan oh tidak boleh gitu, ada yang mengatakan oh tidak ada masalah. Tetapi menurut saya yang penting adalah apa alasan dibalik semuanya itu. Kalau ini kali pertama buat Anda menyaksikan saya gitu ya, maka berarti Anda belum mengenal channel YouTube yang saya buat seputar dunia pendidikan, dan silakan subscribe, silakan ikuti isu-isu apa yang akan dibahas, karena itu akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi Anda, guru, siswa, atau orang tua, yang semoga bisa bermanfaat ya. Ya, proses belajar selalu ada yang namanya evaluasi. Bisa berupa ujian, bisa berupa ulangan, ada tes misalnya, presentasi sebuah tugas, membuat rangkuman, meringkas, diberikan proyek gitu ya. Dan sebenarnya tujuan evaluasi adalah bagaimana seorang guru, seorang pendidik bisa mengetahui seberapa dalam tingkat pemahaman siswanya, dan dari siswa juga bisa mendapatkan umpan balik gitu ya, apakah materi yang disampaikan ini bisa dimengerti atau tidak. Sehingga tujuan dari sebuah evaluasi proses belajar ini itu kalau dibilang dua pedang bermata dua begitu ya. Jadi satu sisi bermanfaat buat gurunya, dan sisi yang lain bermanfaat buat siswanya. Dan ini bukan melulu urusan nilai gitu, tetapi bagaimana sebuah materi itu sudah disampaikan atau belum dengan tepat. Kalau guru mengevaluasi ternyata metode yang saya pakai kurang tepat ternyata, sehingga pemahaman siswa kurang bagus seperti itu. Atau siswa juga bisa mendapatkan feedback yang lain. Contohnya siswa merasa kalau begitu cara belajar saya kurang pas ini, sehingga bisa diperbaiki. Nah, hal ini yang kita bisa peroleh dari evaluasi hasil belajar. Nah, kali ini fokus saya pada tes, pada ulangan, pada ujian. Dan beberapa guru memberikan tes, memberikan ulangan secara berkala per bagian. Jadi bagian pertama mungkin setengah bab gitu ya, nanti ada yang kedua setengah bab lagi, dan seterusnya. Ada juga gitu ya, ada juga tes atau ulangan yang diadakan global. Jadi materinya itu seluruhnya dari pertama kali diajarkan sampai terakhir seperti itu. Idenya juga bagaimana siswa ini bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang dalam, bagaimana bisa menghubungkan antara materi yang pertama dan yang kedua, kedua dengan ketiga, pertama dengan keempat, dan seterusnya. Lalu tes juga dapat diselenggarakan secara tertulis atau secara lisan. Kalau diadakan secara tertulis biasanya diberikan lembar jawaban dan siswa menjawab di situ. Kalau lisan berarti dipanggil, bisa dipanggil per satu atau dipanggil berdua atau 3 orang, dan biasanya ujian atau tes yang disampaikan secara lisan biasanya cukup memakan waktu yang besar, dan ini menjadi pilihan buat guru, karena menurut saya guru diberikan kebebasan untuk mengevaluasi dan caranya bagaimana mengevaluasinya. Nah, sekarang kita kembali gitu ya, kita kembali ke tujuan awal idenya. Pertanyaannya adalah bolehkah gitu ya, bolehkah guru memberikan soal tes atau soal ulangan atau soal ujian dari soal-soal yang belum pernah dilatih di dalam kelas, soal yang belum pernah diajarkan di kelas, boleh tidak?
secara umum gitu ya, secara umum ada yang mengatakan oh tidak boleh gitu. Kenapa? Karena soalnya harus soal yang sudah pernah dibahas di dalam kelas. Ada yang mengatakan bahwa ya kalau seperti itu gurunya semena-mena, gurunya semau gue, gurunya mau menang sendiri seperti itu. Bahkan ada guru dianggap tidak memiliki rencana pembelajaran gara-gara memberikan soal dalam ujian yang belum pernah dilatih di dalam kelas. Ada juga yang mengatakan begini, Haji gitu ya, mengatakan begini. Oh ya, itu idenya adalah supaya siswa tidak ada mendapatkan nilai yang baik gitu. Ya oke, ini mungkin alasan-alasan yang disampaikan dari kelompok yang mengatakan tidak boleh. Tetapi bagaimana dari kelompok yang mengatakan boleh? Nah, jadi menarik gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dari kelompok lain yang mengatakan boleh, begitu ya? Mungkin ada sahabat-sahabat yang bertanya-tanya, itu yang bicara itu pro yang mana ya? Pro yang tidak boleh atau pro yang boleh? Nah, tunggu dulu, gitu ya. Kelompok yang mengatakan bahwa seorang guru boleh melakukan itu, mengatakan adalah tugas guru adalah memberikan sebuah konsep. Tugas guru adalah memberikan sebuah konsep sehingga semua penyelesaian soal itu berbasis pada sebuah konsep yang diberikan dan ini yang diujikan. Jadi pemahaman konsepnya yang diujikan. Jadi ketika konsepnya itu oke, ketika konsepnya dikuasai dengan baik, maka secara umum siswa pasti bisa mengerjakan hampir semua tipe soal. Dan ini menjadi sebuah evaluasi tersendiri tentu saja. Dan dari kubu yang mengatakan boleh ini gitu ya, biasanya mereka mengatakan ini bukan masalah semena-mena gitu, tetapi ini masalah bagaimana menguji pemahaman siswa terkait dengan konsep yang diberikan, bukan bagaimana menguji penguasaan siswa terhadap soal yang pernah diberikan. Nah, sekarang saya akan jawab begitu ya. Saya pribadi berada pada sisi bahwa seorang guru itu boleh memberikan soal yang belum pernah dilatih di dalam kelas atau yang belum pernah diajarkan di dalam kelas selama sudah memberikan konsepnya. Permasalahannya adalah ada guru yang malas mengajarkan konsep. Saya mengakui hal itu. Kenapa? Karena perlu effort, perlu usaha lebih besar untuk bisa mengajarkan konsep kepada siswa. Dan konsep yang beredar di Indonesia ini sekarang adalah konsep itu dianggap sebagai sesuatu yang terlalu teoritis, tidak bermanfaat, begitu ya. Teori, tidak penting, begitu. Jadi siswa rata-rata tidak terlalu memperhatikan konsep yang diajarkan. Dan ya ini juga pengalaman banyak guru tentunya, juga banyak dosen. Peserta didik tidak mau membaca materi yang sudah diberikan. Materi yang berisi konsep rata-rata tidak dibaca. Tetapi kalau materi berisi contoh soal agak berbeda ceritanya. Akan dibaca, akan dipelajari. Bahkan ada yang menghafalkannya. Jadi memang secara umum gitu ya, siswa lebih suka gitu ya, langsung masuk ke soal gitu ya. Langsung hajar di soalnya gitu. Bahkan dalam pengalaman saya menjadi guru les gitu ya, sama ketika saya menjelaskan gitu ya, ada siswa mengatakan langsung aja lah ke soalnya gitu, ngapain membahas konsep lagi seperti itu. Jadi ketika diberikan soal yang berbeda gitu ya oleh guru dalam sebuah ujian dan soalnya belum pernah diberikan, langsung protes gitu. Dan itu yang terjadi saat ini di banyak sekolah. Lalu bagaimana dengan case gitu ya, dengan kasus belajar jadi contoh soal? Sama gitu ya, belajar jadi contoh soal juga ketika kita menggunakannya dengan tidak tepat, maka tidak bermanfaat lagi proses belajar yang tadi dipakai. Karena ketika kita belajar jadi contoh soal, maka contoh soal ini hanya melingkupi konsep yang terbatas. Jadi wawasannya terbatas di contoh soal saja, sehingga ketika diberikan soal yang berbeda, maka siswa tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena wawasannya sudah berbeda lagi. Gitu.
Dan ini yang terjadi di sekolah saat ini. Nah, secara umum saya pribadi saya sangat tidak setuju gitu ya. Ketika konsep itu belum diajarkan dengan baik, ketika konsep itu belum disampaikan dengan baik kepada siswa, kemudian guru, pendidik atau dosen juga memberikan soal di luar konsep yang sudah pernah diajarkan. Menurut saya ini tidak boleh dilakukan dan saya merasa bahwa ini melanggar kode etik, gitu ya, kode etik di dalam proses evaluasi belajar. Tetapi kembali lagi, ketika konsep sudah diberikan, itu tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kita bawa ke arah yang lebih sedikit berbeda, gitu ya. Di dalam dunia sekolah, soal ujian, soal tes, soal ulangan dan sebagainya katanya harus sesuai dengan yang sudah diajarkan. Ketika kita membawa ini ke dalam ranah pekerjaan, maka pertanyaannya adalah begini, bolehkah seorang pegawai yang baru begitu ya, atau mungkin pegawai lama menolak tugas gitu ya, karena tugas yang diberikan kepadanya ini adalah tugas yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Wah, kalau tidak bisa mengerjakan sebuah tugas dalam kerja, ya keluar aja seperti itu. Orang bisa mengatakan demikian di dalam ranah pekerjaan, tetapi mengapa tidak bisa menerima di dalam ranah sekolah? Padahal sebenarnya ada konsep di balik tugas yang diberikan yang sudah pernah diajarkan. Ada konsep di balik proyek-proyek yang sudah diajarkan juga di dalam sekolah atau ketika dia kuliah. Dan sama prosesnya. Artinya tugas pekerjaan atau proyek yang belum pernah diajarkan secara spesifik itu sebenarnya secara konsep sudah diberikan dan itu tidak menjadi masalah tentunya dalam bidang pekerjaan. Jadi kesimpulannya adalah guru boleh memberikan soal di luar yang pernah dibahas di dalam kelas selama guru sudah mengajarkan konsepnya. Jadi saya berpegang pada prinsip bahwa konsep itu meliputi banyak hal dan tidak bisa konsep ini diajarkan melalui contoh soal yang jumlahnya sedikit, sehingga pendidik, guru, dosen juga perlu mengajarkan konsep kepada siswanya. Dan untuk mengevaluasi pemahaman konsep ini, maka pendidik boleh memberikan soal di luar soal yang pernah dilatih atau dibahas di dalam kelas. Lalu di dalam proses belajarnya sendiri, menurut saya siswa harus belajar untuk membaca permasalahan dengan baik, untuk bisa memahami permasalahannya dan menghubungkan dengan konsep apa yang pernah diajarkan. Dan bukan menghubungkannya dengan soal apa ya yang pernah kerjakan seperti ini ya, bukan seperti itu. Tetapi mari kita kembali pada sebuah pemahaman konsep, karena dengan demikian kita bisa menyiapkan diri kita untuk hal yang lebih besar. Dan itu harapan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan informasi yang baru kalau memang berbeda. Tetapi silakan Anda bisa menuliskan di kolom komentar apa yang Anda pikirkan. Setidaknya itu menolong kita semua untuk juga bisa memahami apa yang dipikirkan orang lain. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini dari Taman Nasional Rokua. SDP Channel mengakhiri kanal kita hari ini ya.